Jumpa lagi dengan ICT Movie. Kali ini, kami akan menceritakan film dengan plot twist yang tak terduga. Gak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Terlihat ada seorang pria yang bernama Louis sedang berada di sebuah kafe sambil mengawasi seorang wanita yang bernama Katie, penjual bunga di seberang jalan. Setelah Katie menutup tokonya, dia mampir ke dalam kafe untuk makan. Louis pun segera pergi meninggalkan kafe itu. Setelah selesai makan, Katie pun bergegas ke mobilnya karena hari ini adalah jadwal untuk berlatih yoga. Tanpa Katie sadari, Louis telah membututinya sampai di tempat parkir dia berlatih yoga. Saat Katie sudah masuk ke dalam gym, Louis dengan sabar menunggu sampai kelas Katie selesai sambil mempersiapkan senpi, lakban, dan alat pengikat yang dia tutupi dengan sebuah koran. Kelas telah selesai, Katie pun menuju mobilnya. Tiba-tiba, Louis langsung membekapnya dari belakang sampai Katie terjatuh. Katie meronta-ronta sehingga terlepas dan berteriak meminta tolong kepada seseorang yang berada di sekitarnya. Tetapi naas, satu-satunya orang yang berada di sana sedang menggunakan headphone, sehingga dia tidak mendengar teriakan Katie. Katie pun berhasil diikat dengan mulut yang dilakban dan dibawa ke mobil Louis menuju rumahnya. Katie disekap di ruangan berukuran 10 kali 10 yang telah dipersiapkan dengan tembok yang tebal serta kedap suara. Jadi percuma saja Katie berteriak karena tidak akan ada seorang pun yang mendengarnya. Ruangan tempat Katie disekap dilengkapi dengan perekam audio sehingga Louis mengetahui jika dia masih berteriak-teriak di dalam ruangan. Katie tetap berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menendang setiap dinding. Tanpa sengaja, dia menemukan lubang ventilasi. Dia menggunakan lubang ventilasi untuk meminta pertolongan. Tetapi tidak seorang pun mendengarnya, karena rumah Louis jauh dari keramaian. Setelah membersihkan bercak darah di lantai, Louis mengisi peluru pistolnya untuk memberikan ancaman kepada Katie. Melihat Louis memegang senjata, Katie ketakutan dan menawarkan uang sebesar 50.000 US dollar. Tetapi Louis malah menghinanya bahwa uang sebanyak itu untuk penjual bunga sangat besar, tetapi tidak bagi Louis. Louis hanya bertanya, siapa namanya? Katie menjawab dengan menyebut namanya adalah Katie. Katie dengan gigih mencoba membuka ikatan pada tangannya. Ketika Louis masuk, dia dapat memukulnya dan kabur dari ruangan itu. Melihat Louis sedang terluka, Katie tidak mensia-siakan kesempatannya dengan menghantam kepala Louis dengan pot bunga yang ada di dekatnya. Katie terus berusaha untuk kabur dengan melakukan panggilan telepon. Tiba-tiba, Louis sudah menembak telepon itu. Saat Louis mendekat, Katie dapat menghajar Louis sampai pingsan. Dia menemukan pisau untuk membuka ikatannya dan langsung menuju pintu untuk kabur. Tetapi pintu sudah terkunci. Louis pun mulai sadar dan mencoba mengajak Katie makan bersama untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Louis hanya bertanya siapa sebenarnya nama Katie. Pertanyaan itu pun dibalas Katie dengan bertanya juga siapa sebenarnya Louis. Louis bertanya sekali lagi kepada Katie, siapa sebenarnya nama asli Katie?
Katie tetap menjawab sama, karena itu namanya. Seketika itu, Louis marah dan melemparkan piring makanan ke arahnya. Katie ternyata wanita tangguh. Dia dapat memberikan perlawanan kepada Louis, walaupun akhirnya dia pingsan juga. Louis menyeret tubuh Katie kembali ke ruangan penyekapan karena dia melihat asisten rumah tangganya yang bernama Alondra datang. Alondra pun sangat kaget melihat keadaan rumah yang berantakan dan sangat mengkhawatirkan keadaan Louis. Sebelum Alondra pergi dari rumah itu, dia mengabarkan bahwa besok akan membawa anak Louis yang bernama Summer datang ke tempat ini. Katie wanita yang cerdik, dia sudah mengambil HP-nya saat di luar tadi. Tetapi tidak ada sinyal di dalam ruangan itu. Melihat lantai keramik yang sudah pecah, Katie mengambil keramik itu untuk melawan Louis sebagai senjata. Louis sedang melihat rekaman TV tentang persidangan 4 orang suster di rumah sakit Caleston yang didakwa melakukan pembunuhan atas 3 pasien di sana. Tetapi di persidangan dibebaskan karena tidak cukup bukti. Setelah itu, Louis masuk kembali ke ruangan itu dengan pertanyaan yang sama. Bahkan Louis juga menceritakan bahwa dia telah mengawasi Katie sudah cukup lama. Dan Louis yakin bahwa Katie berbohong. Karena Katie dianggap selalu berbohong, Louis pun marah dan menembakkan pistol ke arah dinding di samping kepala Katie dan akan mengakhiri hidupnya jika dia tidak berkata dengan jujur. Akhirnya Katie mengatakan bahwa dia sebenarnya bernama Natalie dan lahir di Green Bay. Dia menggunakan nama saudara kembarnya yang sudah meninggal dunia akibat bundir. Terungkap juga bahwa Natalie sebelumnya adalah salah satu perawat di rumah sakit Caleston yang didakwa pembunuhan. Sebelum Louis keluar, dia mengatakan kepada Natalie, sebenarnya dia mengetahui mengapa dia disekap di sini. Louis selalu merindukan sang istri dengan menonton rekaman video saat sang istri masih hidup. Sementara itu, Natalie mencoba mencari signal ponsel dengan mengarahkan ke ventilasi ruangan itu. Usahanya tidak sia-sia, dia langsung menghubungi 911. Mengetahui hal itu, Louis meminta ponselnya serta melemparkan ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Louis mengungkapkan bahwa istrinya yang bernama Alana adalah salah satu korban di rumah sakit Caleston. Natalie mengatakan bahwa dia dan kawan-kawan sudah dibuktikan di persidangan bahwa mereka semua tidak bersalah. Saat itu, Louis mempercayainya, tetapi ada kejanggalan setelah dia mengetahui cincin kawin yang sangat mahal istrinya hilang, dan selama hidupnya dia tidak pernah melepaskan cincin itu, serta diketemukan zat berbahaya dan mematikan di dalam tubuh istrinya. Katie memberitahukan bahwa istri Louis berselingkuh karena dia melihat lelaki lain yang mengunjungi istrinya saat di rumah sakit. Louis terus memaksa Katie untuk berterus terang alasan dia membunuh istrinya. Karena dipaksa terus oleh Louis, akhirnya Natalie mulai bercerita bahwa dia dibesarkan di lingkungan yang taat beragama. Pada suatu hari, ayahnya berselingkuh dan meninggalkan keluarga. Sejak saat itu, Katie sangat membenci orang-orang yang tidak setia dengan mengatakan bahwa Alana adalah tidak lebih dari belalang sembah atau seorang pendosa, jadi harus dilenyapkan. Mendengarkan pengakuan itu, Louis langsung keluar dan melihat rekaman kembali saat dia bersama Alana. Ada sebuah adegan saat ponsel Alana berdering. Alana hanya melihat saja tanpa mengangkatnya.
sambil menangis dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya dan keluar menuju ke danau untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, ada 2 orang polisi yang memeriksa mobilnya. Akan tetapi, tidak diketemukan apa-apa, sehingga dia dilepaskan. Lewis pun kembali menemui Natalie agar dia mengakui saja semua perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi karena semua pengakuan Katie sudah terekam semua. Tiba-tiba, Natalie menyerang leher Lewis dengan potongan keramik, sehingga terjadi pertarungan yang sengit di antara mereka berdua. Dalam pertarungan, Natalie dapat merebut pistol milik Lewis. Di saat itu, asisten rumah tangga dan anaknya datang. Dengan spontan, Katie menembak Alondra dan menyandera Summer anak Lewis. Summer anak yang cerdik, dia menggigit tangan Katie sehingga bisa melarikan diri. Lewis segera menghabisi Katie dengan mencekiknya. Sebelum Katie meninggal, dia berusaha bangun untuk menyerang Lewis. Dan Lewis menembaknya hingga Katie tersungkur. Saat Lewis dan Summer akan pergi, ternyata Katie masih hidup dan menyerangnya. Dengan susah payah, akhirnya Katie dapat ditaklukkan. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain cerita. Bye-bye.